Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik pada perkuliahan kali ini adalah komunikasi di tempat kerja. Saya mengambil materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, gambaran umum. Komunikasi merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan ini, tidak terkecuali dalam melaksanakan aktivitas di tempat kerja. Ya, namanya komunikasi ya. Ya, di mana-mana kita akan melakukannya. Ya, banyak jenisnya gitu ya, Mas dan Mbak ya. Oke, tujuan pembelajaran. Ya, ada beberapa poin. Ada menjelaskan pengertian dan manfaat komunikasi di tempat kerja. Ada memahami bagaimana proses komunikasi. Ada memahami baik bagaimana melaksanakan komunikasi yang efektif. Ada menjelaskan hambatan dalam komunikasi. Dan ada memahami bagaimana berbicara dan mendengar efektif. Oke, masuk ke definisi. Ya, komunikasi adalah upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, dan menyampaikan informasi dan sebagainya. Oke, saya ulangi. Komunikasi adalah upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi, dan sebagainya. Menurut Longman, to make opinions, feelings, information, etc. known or understood by others. Oke, ini adalah beberapa manfaat dari komunikasi. Ada menciptakan kepuasan kerja, ada menyelesaikan konflik, dan ada meningkatkan produktivitas. Jadi, ya saat ada keluhan gitu ya, misalnya di tempat kerja AC-nya nggak nyala gitu ya. Ya, kita sampaikan secara baik-baik ke pihak yang terkait gitu ya. Misalnya ke bagian teknisi ruangan, bahwa AC-nya sedang rusak Mas atau Mbak gitu ya. Nah, setelah itu kan diperbaiki insya Allah. Nah, karena AC-nya diperbaiki, maka lingkungan atau tempat kerja menjadi lebih nyaman gitu ya. Jadi insya Allah bisa meningkatkan kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja akan bisa didapatkan insya Allah. Nah, ini nyambung ya, karena dana komunikasi itu maka lingkungan atau tempat kerja jadi baik gitu ya, sehingga kepuasan kerja juga insya Allah akan meningkat. Nah, kalau kita bekerja dengan rasa puas gitu ya, nyaman gitu, insya Allah produktivitas juga akan meningkat. Jadi nyambungnya ke sini ya Mas dan Mbak ya. Jadi dengan adanya komunikasi, kerja jadi nyaman, sehingga pada saat bekerja menjadi puas ya, puas dalam bekerja, sehingga produktivitas juga insya Allah akan meningkat. Nah, begitu juga dengan pada saat ada masalah gitu ya dengan rekan kerja. Misalnya nih, rekan kerja membawa makanan atau bontot yang mana baunya menyengat gitu ya, misalnya entah masak apa gitu. Nah, sampaikan saja secara baik-baik gitu ya, daripada dipendam, daripada nanti berkepanjangan. Ya, sampaikan saja dengan komunikasi yang baik gitu ya. Maaf Pak atau Bu, itu kok bau banget ya, atau masakannya masak apa ya kok sampai bau segini gitu, misalnya seperti itu ya, dengan nada yang enak gitu, sambil ya senyum dengan sedikit dibumbui canda gitu ya. Nah, dari situ ya mudah-mudahan insya Allah orang tersebut akan sadar bahwa oh iya ternyata masakan ini kayaknya tidak semua orang suka gitu ya, bau dari masakan ini tidak semua orang suka gitu ya. Jadi untuk kedepannya ya setelah minta maaf gitu ya, si orang itu akan lebih berhati-hati pada saat membawa bontot atau makanan atau bento gitu ya Mas dan Mbak ya. Itu juga insya Allah bisa menjadi hal yang membuat
kepuasan kerja meningkat, kenyamanan kerja meningkat gitu ya. Jadi itu adalah salah satu manfaat dari komunikasi. Tentunya komunikasi yang baik ya Mas dan Mbak ya. Oke lanjut, terkait dengan kelompok komunikasi, ada komunikasi intrapersonal, ada komunikasi interpersonal, dan ada komunikasi kelompok. Nah, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri, baik disadari atau tidak. Ya, ini ngomong ke diri sendiri gitu ya. Kemudian komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap langsung reaksi orang lain. Ya ini kalau dihubungkan dengan masa pandemi sekarang ya ada offline, online gitu ya. Tatap muka, jadi bisa pakai Zoom juga ya, atau Google Meet. Oke, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi dalam sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Ada komunikasi publik, ada komunikasi organisasi, ada komunikasi massa. Ya, ini masih lanjutan dari kelompok komunikasi. Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang halayak yang tidak bisa dikenali satu persatu. Itu adalah komunikasi publik. Jadi ya pada saat seorang politikus gitu ya, berbicara di depan umum, itu ya komunikasi publik. Kemudian komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi yang dapat bersifat formal maupun informal dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. Sedangkan komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa. Ya, koran, salah satu contohnya, televisi. Ya, kalau sekarang sih bisa disambungkan juga dengan itu ya Mas dan Mbak ya, dengan medsos, media sosial ya. Itu juga komunikasi yang menggunakan media massa. Oke, masuk ke subtopik komunikasi yang efektif. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, ada 5 hal yang dianggap komunikasi yang efektif. Yang pertama, menyampaikan informasi dan menghasilkan pengertian. Yang kedua, menghasilkan kesenangan. Yang ketiga, mempengaruhi sikap. Yang keempat, menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik. Dan yang kelima, menghasilkan tindakan nyata. Oke. Ya, ini ada proses komunikasi ya Mas dan Mbak ya. Kalau dari sini ada encoding, ada pesan, kemudian ini komunikan, ini ada decoding, ada pesan, ada komunikator. Ini ada yang di tengah ini umpan balik ya Mas dan Mbak ya. Dan ini ya masuk ke encoding lagi, ke pesan lagi, dan seterusnya. Semoga saya nggak salah. Oke, masuk ke subtopik jenis komunikasi. Ada komunikasi lisan. Ya, komunikasi ini dilakukan dengan langsung, di mana komunikator dapat secara langsung menyampaikan pesan kepada komunikan. Jadi komunikator itu orang yang menyampaikan pesan, komunikan adalah orang yang menerima pesan ya Mas dan Mbak ya. Yang kedua, komunikasi tulis. Komunikasi ini dilakukan dengan langsung, di mana komunikator tidak dapat secara langsung menyampaikan pesan. Oke, masuk ke subtopik teknik komunikasi yang efektif. Ya, yang pertama mendengar dengan aktif, terampil dalam berbicara, gaya bicara yang tepat, penampilan menarik, ya pakaian, pandangan mata, raut muka, dan lain-lain seperti mengingat nama. Ya ini poin penting ya, karena saat nama kita diingat gitu ya, kita akan merasa lebih dihargai seperti itu Mas dan Mbak. Oke, masuk ke subtopik hambatan. Ya ada beberapa poin. Ada hambatan pada komunikator dan komunikan. Ada hambatan pada kode-kode yang digunakan.
ada hambatan pada saluran komunikasi, dan ada hambatan situasi komunikasi. Oke, masuk ke subtopik berbicara yang efektif. Ada beberapa poin. Yang pertama, menetapkan sasaran. Yang kedua, mengenali pendengar. Yang tiga, mempelajari tempat dan sarana. Yang keempat, melakukan manajemen waktu. Yang kelima, mempersiapkan bahan. Dan yang keenam, mengelola teknik penyampaian. Ya, ini poin-poin yang perlu diperhatikan supaya bisa berbicara dengan efektif ya, Mas dan Mbak ya. Oke, ini mendengar efektif, the listener. Seseorang tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar dengan konsentrasi dan diikuti, disertai usaha untuk memahami pesan atau informasi yang disampaikan. Jadi perspektifnya supaya sama gitu ya, point of view-nya disamakan dulu gitu ya. Oh, maksudnya seperti ini gitu maksudnya. Pun kalau misalnya nanti perspektifnya ternyata memang tidak bisa dipaksakan gitu ya, tidak bisa dipaksakan sama, ya dari situ, dari mendengar yang efektif ini akan ketahuan, oh maksudnya point of view dari seseorang itu ini, point of view dari saya seperti ini gitu maksudnya. Oke, masuk ke kualitas pendengar. Ya, ada beberapa level ya, hierarki, tingkatan. Yang pertama, bukan pendengar. Ya, ini pendengar yang berpura-pura mendengarkan, tetapi sesungguhnya tidak sedang mendengarkan. Pendengar dangkal, pendengar yang hanya mendengarkan suara, tetapi tidak mencoba memahami pesan. Kemudian pendengar yang bersikap kurang perhatian, pendengar yang hanya mendengarkan suara dan memahami pesan, tetapi sambil melakukan aktivitas lain. Ya, sambil pegang HP, sambil buka WhatsApp misalnya gitu ya. Kemudian pendengar dengan sikap sungguh-sungguh. Pendengar yang selalu memperhatikan dan memahami pembicaraan sehingga pesan melekat di ingatannya. Ya, supaya kalau misalnya ada masalah berarti ya untuk bisa mendapatkan win-win solution. Seperti itu misalnya Mas dan Mbak contohnya. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.